Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Novita, NIM 195211183, kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi perusahaan jasa PT Excel Axiata Tbk. Langsung saja pada profil perusahaan. PT Excel Axiata Tbk dahulu bernama PT Excel Komindo Pratama Tbk atau disingkat XL. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum pada operator telekomunikasi seluler di Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider atau ISP dan VoIP dengan pengguna layanan internet sebanyak 20,44%. Kantor pusat PT XL Axiata Tbk terletak di Menara Prima, Jalan Dr. Andes, ID Anak Agung Gede Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Yang kedua, terdapat jenis layanan, di mana beberapa jenis layanan XL yang dapat dinikmati pelanggan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada RBT. RBT adalah layanan musik, di mana lagu yang akan dimainkan sebagai pengganti nada sambung standar. Kemudian yang kedua ada career billing, yaitu layanan digital seperti premium video dan musik, streaming, e-book, stickers, top up diamond games, atau layanan digital lainnya. Kemudian yang ketiga ada MyXL, adalah sebuah layanan yang berbasis aplikasi self-card untuk pelanggan XL prabayar dan XL Go Easy, di mana konsumen dapat melakukan aktivitas layanan melalui aplikasi MyXL. Kemudian My Rewards yang merupakan loyalty program untuk pelanggan XL prabayar di aplikasi MyXL. Kemudian bagi pulsa. Bagi pulsa sendiri merupakan layanan yang memungkinkan pengguna XL mentransfer pulsa ke sesama XL atau pengguna Axis. Kemudian ada pulsa siaga, di mana layanan ini memungkinkan untuk tetap berkomunikasi saat kehabisan pulsa. Pulsa siaga tersedia dalam bentuk pulsa, internet, paket telepon, dan SMS. Selanjutnya yang ketiga marketing mix 7P, di mana yang pertama terdapat produk yang terdiri dari XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan Live On. Kemudian yang kedua harga, di mana XL menyesuaikan tarif tergantung kebutuhan atau keinginan pasar untuk menjangkau seluruh segmen pasar. Kemudian yang ketiga place atau tempat, di mana perusahaan XL Axiata terdapat 105 lokasi XL Center yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Kemudian yang keempat terdapat promosi, di mana XL Axiata melakukan promosi online melalui YouTube, Instagram, dan Twitter dengan menggandeng influencer maupun public figure ternama, sedangkan offline-nya melalui brosur, sales, event, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima people, di mana pengguna provider XL sebanyak 20,44% pada tahun 2022 dikutip dari databooks.com dengan tingkat kedua setelah provider Telkomsel. Kemudian yang keenam proses, di mana internet dengan kecepatan dan cakupan wilayah yang luas menjadikan kebutuhan utama dalam berkomunikasi dan memberikan informasi, sehingga memutuskan untuk menggunakan provider XL. Kemudian yang ketujuh ada physical evidence, di mana bukti fisik dari pemasaran oleh perusahaan XL Axiata sendiri mendapatkan sebuah prestasi dan penghargaan serta meraih Bisnis Indonesia Award atau BIA tahun 2022. Selanjutnya yang keempat, analisis lingkungan pemasaran yang terdiri dari lingkungan internal makro yang dipengaruhi oleh pertama politik, di mana PT XL Axiata terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan dan berbagai kegiatan lainnya demi kebaikan bangsa-bangsa dan mendorong hubungan yang lebih sehat antar negara. Yang kedua, ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam perkembangan dunia telekomunikasi. Maka diharapkan kegiatan ekonomi akan meningkatkan sehingga akan meningkatkannya permintaan akan layanan telekomunikasi. Di sisi lain, industri telekomunikasi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga, sosial budaya. Dalam era modern seperti saat ini, aspek sosial masyarakat di Indonesia khususnya membutuhkan segala sesuatu yang praktis dan efisien. Sarana komunikasi yang efektif dan efisien menjadi salah satu kebutuhan vital masyarakat. Salah satunya faktanya adalah minat masyarakat Indonesia akan sarana telepon genggam dan internet. Selanjutnya yang keempat, teknologi, di mana teknologi ini mampu membuka hubungan antar daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga peran teknologi ini telah menjadi semakin penting, bukan hanya sebagai media komunikasi, namun juga sebagai faktor penunjang bisnis. Yang kelima, demografis, di mana lebih dari 76% pengguna internet berusia 16-74 tahun menghabiskannya waktunya menggunakan smartphone selama perbatasan sosial berskala besar. Kemudian lingkungan eksternal mikro, di mana yang pertama dipengaruhi oleh kekuatan pelanggan atau bargaining power to customer.
Perusahaan XL Axiata ingin menjadikan customer puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga perusahaan PT XL Axiata memiliki pelanggan yang loyal dan terus bertambah. Yang kedua, persaingan industri atau rivalry among existing competitor, di mana para pesaing saat ini juga banyak melakukan inovasi dan perkembangan yang dapat menarik perhatian masyarakat atau pelanggan yang dapat meningkatkan persaingan di antara perusahaan, seperti Telkom dan Indosat. Kemudian, terdapat juga kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier, di mana PT XL Axiata memiliki supplier yang berasal dari distributor packaging kartu, IT profits, dan music label dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan telekomunikasi seluler. Lalu ada juga ancaman produk pengganti atau threat of substitute product, di mana produk pengganti dari PT XL Axiata seperti layanan-layanan data diantaranya seperti sosial media, Skype, Yahoo, Gmail, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Dengan adanya para pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama akan mengakibatkan para pelanggan memiliki alternatif yang lain untuk memilih provider yang ingin mereka pakai. Namun, apabila PT XL Axiata tetap berkonsisten dan berkembang dalam memberikan produk dan pelayanannya, maka pelanggan akan tetap menjaga loyalitasnya. Selanjutnya yang kelima, terdapat program pemasaran dan relationship marketing. Yang pertama, program pemasaran sendiri ada iklan, di mana iklan tersebut merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan PT XL Axiata Tbk dengan menggunakan media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Kemudian yang kedua, penjualan langsung, di mana aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan menghubungi konsumen secara langsung seperti menghubungi customer melalui telepon. Kemudian yang ketiga, public relation, di mana aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan publik, seperti Desa Digital Nusantara, Akademi Madrasah Digital, dan Sisternet, serta donasi lainnya. Kemudian yang keempat, ada hubungan pelanggan, di mana layanan pelanggan yang baik dan program loyalitas My Rewards, serta program Fantastics. Kemudian yang kelima, promosi penjualan, di mana PT XL Axiata Tbk memberikan insentif kepada konsumen yang membeli layanan internet, pulsa, maupun Diamond Games dengan memberikan diskon hadiah ataupun bonus. Selanjutnya, relationship marketing. Memberikan My Rewards merupakan loyalty program untuk pelanggan XL prabayar di aplikasi MyXL. Memberikan diskon besar, memberikan pelayanan melalui customer service yang ramah, dan tentunya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya yang dapat disampaikan melalui live chat, official akun Twitter dan Instagram XL dengan proses 24 jam, serta memberikan layanan XL prioritas, di mana pelanggan dengan fasilitas VVIP maupun VIP yang membuat pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang diutamakan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. XL Axiata juga berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengejar keunggulan. Perusahaan mempromosikan budaya inovasi dan kolaborasi yang berusaha tidak hanya untuk meningkatkan kemajuan perusahaan, tetapi juga untuk mewujudkan kepuasan setiap karyawan, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan dan manajemen karyawan, di mana Axiata melakukan investasi untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta terbaik untuk membangun perusahaan yang senantiasa berada di ujung tombak perkembangan teknologi terkini. Menerapkan sistem Employee Value Proposition atau EVP, yaitu sebuah sarana untuk menciptakan employee branding untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, mendukung hak karyawan, di mana XL Axiata membangun sistem remunerasi dengan prinsip 3P, yaitu position, person, dan performance. Gaji dan fasilitas yang menarik diberikan dengan objektif, sesuai dengan prestasi dan kompetensi karyawan tanpa membedakan jenis kelamin. Selain gaji pokok, PT XL Axiata Tbk menawarkan berbagai fasilitas dan benefit yang menarik, mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan manajemen dan karyawan XL Axiata seperti XL Club, Mudik Karyawan, Safari Ramadan, serta Leadership Lounge dan CEO Talk. Selanjutnya yang ketujuh, manajemen kualitas jasa. Untuk mengelola kualitas jasa yang diberikan oleh PT XL Axiata, perusahaan tersebut menggunakan berbagai strategi. Yang pertama ada keandalan atau reliability, di mana PT XL Axiata telah menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh jasa yang diberikan kepada konsumen. Standar tersebut termasuk tingkat kecepatan dan kualitas layanan internet, tingkat kepuasan pelanggan, serta tingkat keandalan layanan telepon. Yang kedua, responsif, di mana PT XL Axiata Tbk melakukan pelatihan kepada karyawan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Pelatihan tersebut termasuk cara menyampaikan informasi yang jelas kepada konsumen, cara menyelesaikan masalah pelanggan, dan cara memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility, di mana PT XL Axiata Tbk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei kepuasan pelanggan atau melalui pengaduan yang diterima dari pelanggan. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada pelanggan.
Kemudian yang keempat ada jaminan atau asuransi, di mana PT XL Axiata Tbk memiliki sistem untuk menanggapi pengaduan pelanggan dan mencari solusi untuk masalah yang diungkapkan oleh pelanggan. Yang kelima ada empati, di mana PT XL Axiata Tbk memberikan pelayanan yang ramah serta memberikan perhatian dengan bertanya tentang kebutuhan pelanggan dan mendengarkan dengan seksama apa yang diinginkan serta yang dirasakan oleh pelanggan. Dengan mengelola kualitas jasa secara efektif, PT XL Axiata Tbk memastikan bahwa konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, terdapat analisis pasar konsumen dan perilaku konsumen, di mana analisis pasar konsumen sendiri terdiri dari segmentasi demografi sendiri. Terdapat provider XL Axiata diperuntukkan untuk siapapun baik lelaki maupun perempuan yang sudah memiliki handphone ataupun smartphone tanpa memandang usia, penghasilan, jenis pekerjaan atau yang lainnya. Segmen ini yang ditentukan oleh provider XL Axiata hanyalah untuk pengguna telepon genggam. Kemudian segmentasi geografi sendiri, provider XL Axiata dalam segmentasi geografis tidak membedakan atau membagi wilayah. Seluruh Indonesia merupakan cakupan dari provider XL. Namun dalam penentuan kualitas provider ini mengutamakan kualitas wilayah berpendudukan padat. Yang ketiga, terdapat segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis sendiri, provider XL Axiata diperuntukkan untuk pengguna aktif telepon genggam karena menawarkan banyak kemudahan dan kebaikan berupa bonus maupun rewards. Selanjutnya, targeting adalah seluruh pengguna telepon genggam atau smartphone yang menginginkan kualitas dan layanan baik serta lebih mengutamakan pelajar atau mahasiswa yang rata-rata memilih provider yang menawarkan opsi terbaik. Yang ketiga, positioning adalah iklan yang ditayangkan lebih banyak, iklan yang menyaingi penawaran dari provider lain kepada konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa provider XL merupakan market challenge. Selanjutnya, terdapat perilaku konsumen, di mana beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen sendiri pada perusahaan PT XL Axiata Tbk adalah yang pertama, kebutuhan konsumen, di mana konsumen akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. PT XL Axiata Tbk memberikan layanan jasa telekomunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti kualitas jaringan yang luas serta super cepat. Yang kedua, minat konsumen, di mana konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. PT XL Axiata Tbk menghadirkan aplikasi maupun layanan melalui website yang mudah diakses, fitur yang sederhana, serta manfaat yang diberikan kepada pelanggan XL Axiata. Yang ketiga, preferensi konsumen, di mana konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. PT XL Axiata Tbk menghadirkan harga yang masih cukup terjangkau, yang menyesuaikan budget. Selain itu, fitur yang menarik dan simpel dengan berbagai kebutuhan paket layanan, serta lokasi atau center XL yang mudah ditemui. Yang keempat, iklan dan promosi, di mana iklan dan promosi yang dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan televisi dengan influencer maupun brand ambassador yang mampu mewakili citra anak muda. Selanjutnya, evaluasi kinerja perusahaan PT XL Axiata Tbk. Kinerja XL Axiata terus menguat. Laba bersih di kuartal kedua tembus 476 miliar. Pendapatan meningkat 9%, lebih tinggi dari periode yang sama dari kuartal sebelumnya dan juga daripada tahun sebelumnya. EBITDA juga meningkat, yaitu sebesar 12% dengan 3,56 triliun dan 4% dengan 6,73 triliun. Laba bersih meningkat menjadi 476 miliar selama kuartal kedua saja, sehingga mencapai sebesar 615 miliar di semester pertama. Pencapaian tersebut tidak terlepas dan terus meningkatnya kualitas jaringan XL Axiata yang semakin membuat nyaman pelanggan saat mengakses berbagai layanan telekomunikasi dan data. Berikutnya, terdapat testimoni dari konsumen pengguna provider XL. Selanjutnya, kesimpulan. PT XL Axiata Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum pada operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi pelanggan XL, selalu menghadirkan layanan yang mempermudah dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan cakupan wilayah yang luas, mampu menjangkau beberapa pelosok di Indonesia. Dari sisi teknologi yang ditawarkan, dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini terjadi karena karakteristik industri telekomunikasi yang termasuk ke dalam jenis high teknologi. Untuk itu, PT XL Axiata terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, dan berbagai kegiatan lainnya, demi kebaikan bangsa-bangsa dan mendorong hubungan yang lebih sehat antar negara, sehingga kondisi tersebut
maka perkembangan ekonomi akan berpengaruh positif bagi perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.